من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjid As-Sunnah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan malam hari ini dan kesempatan yang akan datang, pengajian sirah nabawiyah yang sebelumnya disampaikan oleh Ustadz Zaidan insyaallah akan kami lanjutkan, mengingat pembahasan sebelumnya Ustadz Zaidan kemarin menyampaikan pernikahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, yang telah disampaikan oleh beliau baru sampai pada pernikahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha sebagaimana yang disampaikan dalam riwayat Khawlah bintu Hakim menunjukkan bahwasanya Ibunda Aisyah dinikahi lebih dahulu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baru kemudian dinikahi oleh kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Ibunda Saudah radhiyallahu taala anha. Akan tetapi sumber referensi yang lain menyebutkan bahwasanya Nabi lebih dahulu menikahi Ibunda Saudah radhiyallahu taala anha, baru kemudian Nabi menikahi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang demikian ini terdapat khilaf di kalangan para ulama sirah atau para ulama sejarah. Di antara para ulama yang berpendapat bahwasanya Nabi menikahi Ibunda Saudah radhiyallahu ta'ala anha terlebih dahulu sebelum Nabi menikahi Ibunda Aisyah adalah Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri di dalam kitab beliau Ar-Rahiq Al-Makhtum. Dari pemaparan beliau secara kronologis, beliau menceritakan setelah wafatnya Ibunda Khadijah, beliau menyampaikan Nabi menikahi Ibunda Saudah dahulu, baru kemudian Ibunda Aisyah. Kemudian secara ringkas, ketika beliau menginformasikan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada bagian akhir di kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, beliau menyampaikan bahwasanya Nabi menikahi Ibunda Saudah itu di tahun ke-10 kenabian, bertepatan setelah wafatnya Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah wafat di bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian. Setelah masuk bulan Syawal, Nabi kemudian menikahi Ibunda Saudah radhiyallahu taala anha. Kemudian di tahun yang akan datang, tahun ke-11 juga di bulan Syawal, barulah Nabi menikahi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, sehingga ada jeda atau selang waktu itu kurang lebih 1 tahun antara pernikahan Nabi dengan pernikahan Ibunda Saudah radhiyallahu taala anha. Nah, adapun riwayat Khawlah bintu Hakim, istri dari Utsman ibn Mal'un, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah di dalam musnadnya, menyebutkan bahwasanya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dan Ibunda Saudah itu dinikahi oleh Nabi hampir berbarengan, dengan terlebih dahulu dilakukan akad terhadap Ibunda Aisyah, baru kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminang Ibunda Saudah radhiyallahu anha. Nah, yang demikian ini karena usianya Ibunda Aisyah itu masih muda, pada saat itu masih 6 tahun, maka yang terjadi hanya akad pernikahan
sementara hidup berumah tangga, berada di bawah satu atap dan tidur di atas satu ranjang, itu belum dilakukan oleh Nabi SAW bersama dengan Ibunda Aisyah sampai nanti beliau berumur 9 tahun di saat Nabi SAW sudah hijrah ke Madinah. Nah, maka mengingat hal yang demikian, karena belum ada wanita yang bersama dengan Nabi, barulah Nabi kemudian menikahi Ibunda Saudah radhiyallahu taala anha tidak lama berselang setelah akad pernikahan yang dilakukan dengan Ibunda Aisyah. Akad tersebut Nabi SAW dinikahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ijab qabulnya itu terjadi antara Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu baru kemudian Khawlah bintu Hakim itu mendatangi Saudah bintu Zam'ah, kemudian menyampaikan kepada ayahanda beliau yaitu Zam'ah bintu Qais ibn Abdi Syam ibn Abdi Wuddin al-Amiri, baru kemudian menyampaikan bahwasanya Nabi Muhammad hendak menikahi Saudah bintu Zam'ah. Setelah ditanyakan apakah Saudah bintu Zam'ah berkenan, maka Ibunda Saudah mengatakan iya. Disitulah kemudian ayahanda dari Ibunda Saudah menikahkan Nabi SAW dengan Ibunda Saudah radhiyallahu taala anha. Riwayat Imam Ahmad ini diriwayatkan dengan sanad yang hasan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, dan kemudian Imam Ahmad ibn Hanbal meletakkan hadis ini di dalam musnadnya Ibunda Aisyah. Artinya musnad itu secara terminologi ahli hadis yang sanadnya bersambung gitu. Jadi mengumpulkan, menghimpun hadis-hadis Nabi dengan sanad yang bersambung dari penyusun kitabnya, yaitu dari dalam hal ini Imam Ahmad ibn Hanbal. Ketika menyebutkan rangkaian sanadnya ini sampai kepada sahabat dan sampai kepada Rasulullah SAW. Ketika diletakkan di Musnad Aisyah, artinya sanad periwayatan ini oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dinilai bersambung sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan kemudian ini berkenaan dengan kisah beliau. Sehingga dalam hal ini yang nampak dari sani'i Imam Ahmad, dari apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam riwayat ini, nampaknya beliau menghasankan riwayat ini gitu. Sehingga dari sisi ini nampak informasi mengenai siapa yang lebih dahulu dinikahi oleh Nabi SAW antara Ibunda Aisyah atau Ibunda Saudah. Yang nampak bagi saya pribadi yang lebih rajih adalah Nabi menikahi Ibunda Aisyah dahulu, baru kemudian Nabi menikahi Ibunda Saudah bintu Zam'ah dengan tidak lama berselang, sebagaimana dikabarkan di dalam Musnad Imam Ahmad ini. Dan kemudian riwayat ini juga dikuatkan oleh riwayatnya Imam Muslim di dalam sahihnya, di mana Ibunda Aisyah sendiri mengatakan wa kanat awwalam ra'atin tazawwajaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'di. Beliau adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah diriku. Beliau itu siapa? Beliau yaitu Ibunda Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu taala anha. Ini dari sisi kekuatan sanadnya. Artinya saya lebih cenderung kepada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi menikahi Ibunda Aisyah terlebih dahulu, baru kemudian menikahi Ibunda Saudah radhiyallahu taala anha. Nah, adapun riwayat yang menyebutkan Nabi menikahi Ibunda Saudah di tahun ke-10, baru nanti di tahun ke-11 Nabi menikahi Ibunda Aisyah, saya belum mendapatkan
rangkaian sanadnya, sehingga saya belum melakukan perbandingan terhadap riwayat yang tadi telah kami kemukakan sebelumnya. Kemudian dari sisi argumentasi logisnya gitu kan. Sejatinya ketika Nabi SAW telah menikahi Ibunda Saudah, kalau memang riwayat yang menyatakan Nabi menikahi Ibunda Saudah terlebih dahulu, artinya Nabi sudah tertunaikan hajat untuk bersama dengan seorang wanita yang mendampinginya gitu. Sehingga dalam hal ini sejatinya Nabi tidak memerlukan lagi adanya wanita yang mendampinginya, sehingga ketika di tahun yang akan datang, ketika dikabarkan Nabi menikahi kembali Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dari sisi argumentasi logisnya ini kami menilainya ini kurang tepat. Akan tetapi dari sisi argumentasi logis, ketika Nabi menikahi Ibunda Aisyah terlebih dahulu, namun setelah dilakukan akad, Nabi belum bisa bersama dengan Ibunda Aisyah karena usia beliau masih muda, tetapi statusnya sudah menjadi istri Nabi karena usianya masih muda, masih di bawah pengasuhan walinya, dalam hal ini ayahnya sendiri, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, sampai nanti beliau dewasa, yaitu ketika Sinnul Haid, ketika sampai beliau mengalami menstruasi di usia yang ke-9 tahun, barulah beliau bersama dengan Nabi SAW. Maka pada jeda itu Nabi belum bersama dengan seorang istri. Maka secara logis tentunya Nabi memerlukan adanya istri. Disitulah kemudian Nabi menikahi Ibunda Saudah radhiyallahu taala anha. Artinya secara argumentasi logis saya lebih cenderung kepada riwayat yang menyebutkan Nabi menikahi Ibunda Aisyah terlebih dahulu, baru kemudian Ibunda Saudah radhiyallahu taala anha. Meskipun demikian, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sejarawan sepakat bahwasanya entah Ibunda Saudah maupun Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anhuma dinikahi oleh Nabi SAW pada rentang waktu setelah wafatnya Ibunda Khadijah di tahun ke-10 kenabian, sampai pada hijrahnya Nabi di tahun ke-13 kenabian. Hal ini dikuatkan oleh riwayat Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari, di mana Ibunda Aisyah mengatakan, lam yatazawwaj an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala Khadijah hatta matat. Nabi sallallahu alaihi wasallam belum menikahi seorang wanita pun atas Khadijah. Artinya sebagai madunya Khadijah, Nabi tidak menikahi wanita manapun. Nabi tidak memadu atau tidak mempoligami Ibunda Khadijah sampai Ibunda Khadijah wafat. Artinya keberadaan istri Nabi selain Ibunda Khadijah itu baru terjadi setelah wafatnya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian riwayat yang kedua di dalam Sahih Al-Bukhari dari Urwah ibn Zubair mengatakan, tuwfiyat Khadijatu qabla makhrajin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinati bi 3 sinin. Ibunda Khadijah itu wafat sebelum kepergian Nabi menuju Madinah, artinya sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah selama 3 tahun. Artinya Ibunda Khadijah wafat, kemudian 3 tahun setelahnya baru Nabi SAW hijrah. Nah, pada saat Nabi hijrah, Nabi sudah didampingi oleh 2 orang wanita gitu, yaitu Ibunda Saudah dan Ibunda Khadijah. Ibunda Aisyah Ibunda Aisyah baru mendampingi Rasulullah setelah Rasulullah SAW tiba di Madinah. Nah, pada rentang waktu sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, selama di Mekah,
menunggu perintah hijrah dari Allah Azza wa Jal, Nabi didampingi oleh ibunda Saudah radhiyallahu taala anha. Singkatnya demikian kronologi pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ibunda Saudah. Akan tetapi jamaah sekalian yang demikian, informasi yang seperti ini gitu, siapa yang lebih dahulu dinikahi oleh Nabi ataupun tidak, ini bukan bagian dari perintah Allah untuk diimani gitu. Ada kewajiban untuk mengimani siapa yang lebih dahulu dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam hal ini pengetahuan atau informasi yang demikian ini nanti berguna dalam argumentasi dalil terhadap pemaknaan dalil sesuai dengan kronologi hadirnya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu nanti ayat maupun hadis-hadis Nabi. Nah, dari sini kita bisa mengetahui kebersamaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ibunda Aisyah itu kan baru dimulai sejak di Madinah. Artinya nanti pemahaman, penafsiran yang dikemukakan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kabar informasi mengenai sababun nuzul suatu ayat ini lebih banyak disampaikan untuk ayat-ayat madaniyah. Karena ibunda Aisyah itu mendampingi Nabi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Nah, adapun nanti istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebelumnya, dalam hal ini seperti ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha, disebutkan mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjuangan dakwah di Mekah. Nah, jadi demikian. Nah, juga nanti pengetahuan tentang keislaman para sahabat ini juga bisa kita gunakan untuk analisa timeline gitu, analisa kronologis dalil ini kapan mulai disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya hadis-hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika Abu Hurairah radhiyallahu an mengabarkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan dari Allah Azza wa Jalla tentang pembagian Al-Fatihah itu menjadi 2 bagian. Qasamtus salata baini wa baina abdi, kata Allah, aku membagi salat antara diriku dengan hambaku nisfaini, 2 bagian. Ketika hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, ini bagianku, kata Allah. Kemudian ketika hambaku mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hadza baini wa baina abdi, ini milikku dan milik hambaku, antara diriku dan hambaku, kata Allah. Baru ketika hambaku mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin hadza li abdi, ini milik hambaku, wali abdi masa'al, dan hambaku berhak untuk apa yang dia pinta, yang dia mohonkan itu berhak untuk diperoleh oleh hambaku, kata Allah dalam hadis qudsi ini, dan hadisnya diriwayatkan Imam Muslim. Nah, di dalam redaksi riwayat ini tidak disebutkan Bismillahirrahmanirrahim sebagai bagian dari Al-Fatihah, tapi Al-Fatihah itu dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Hal inilah yang menjadi dasar dalil bagi madhab Imam Malik, bahwasanya membaca Al-Fatihah itu tidak boleh menyertakan Bismillah, baik itu sir maupun jahar, baik disuarakan maupun dilirihkan, tidak sama sekali. Karena Al-Fatihah pada dasarnya tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Nah, namun jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, riwayat dari ibunda Ummu Salamah radhiyallahu taala anha mengabarkan bahwasanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Fatihah, Nabi membaca Al-Fatihah ayatan-ayatan.
per ayat kata Ibunda Ummu Salamah. Kemudian dicontohkan yaqul, Nabi mengatakan bismillahirrahmanirrahim ayah. Stop di situ ayat, alhamdulillahirabbil alamin ayah. Nah, di dalam riwayatnya Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha ini mengabarkan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bagian dari ayat Al-Fatihah. Nah, sekarang analisis kronologisnya itu dari mana gitu kan? Antara Abu Hurairah dengan Ummu Salamah, siapa yang lebih dahulu masuk Islam dan siapa yang mendampingi Nabi lebih dahulu? Ummu Salamah muhajirah gitu loh. Beliau sudah masuk Islam sejak awal dakwahnya Nabi bersama dengan suaminya Abu Salamah sebelum dinikahi oleh Nabi SAW. Ketika beliau mengabarkan bahwasanya Al-Fatihahnya Nabi itu ada Bismillahirrahmanirrahimnya, tentunya ini Al-Fatihah yang sejak awal beliau dengar dari Nabi. Nah, kemudian Abu Hurairah baru masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah, periode akhir. Nah, Ummu Salamah sudah bersama dengan Nabi dulu kan gitu kan, sudah bersama dengan Nabi mendengar Al-Fatihah dari Nabi itu ada bismillahnya. Nah, Abu Hurairah kemudian baru mendengar Al-Fatihah yang versi hadis qudsi dari Nabi, dan Nabi kemudian dari Allah langsung gitu, tanpa bismillahirrahmanirrahim. Pada saat periode akhir gitu, tanpa bismillahirrahmanirrahim. Nah, sampai di sini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tentunya kedua-duanya ini adalah Al-Fatihah. Oleh sebab itu Al-Fatihah disebut As-Sab' Al-Mathani, 7 yang 2. Nah, 7 yang 2 apa? 2 kali turun. Yang turun pertama dengan bismillahirrahmanirrahim, turun kedua tanpa bismillahirrahmanirrahim. Kapan turun kedua? Ya di hadis qudsi tersebut gitu loh. Dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala versi Al-Fatihah yang kedua ini tanpa bismillahirrahmanirrahim, dan dua-duanya 7 ayat. Nah, jadi demikian. Nah, dari sini kita mempelajari sirah nabawiyah ini dari kebersamaan para sahabat, kapan pertama kali masuk Islam, kapan membersamai Nabi SAW. Di sini kita bisa melakukan telaah, kemudian pencermatan terhadap dalil-dalil Nabi, sehingga ketika kita mengalami sesuatu yang sekiranya itu kontradiktif antara dalil satu dengan dalil yang lain, kita bisa melihat dari sisi kronologisnya mana yang lebih dahulu suatu dalil itu hadir. Nah, adapun Ibunda Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu taala anha, beliau ini adalah istri Nabi yang juga dari suku Quraisy. Artinya wanita Quraisy yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau adalah Saudah, nama ayahnya Zam'ah bintu Zam'ah ibn Qais ibn Abdi Syams. Namun Abdu Syamsnya ini bukan Abdu Syams bukan Abdu Syams ibn Abdi Manaf. Jadi Abdu Syams di sini ada Abdu Syam ibn Abdi Wuddin dari kabilah Amir ibn Lu'ay. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kabilah Ka'ab ibn Lu'ay. Nah, jadi demikian. Nah, sehingga bertemunya nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ibunda Zam'ah ini ada pada kakek beliau, yaitu Lu'ay bin Ghalib bin Fihr Al-Qurasyiyah, Saudah ibn Zam'ah ibn Qais ibn Abdi Syams ibn Abdi Wuddin ibn Nasr ibn Malik ibn Hislin ibn Amir ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr Al-Qurasyiyah Al-Amiriyah. Sebelumnya Ibunda Saudah ini menikah dengan seorang laki-laki yang bernama As-Sakran ibn Amr ibn Abdi Syams, yang secara pangkat nasabnya itu tidak lain adalah sepupu dari ayahnya. Artinya pangkatnya itu paman. Jadi sepupu dari ayahnya, Sakran ibn Amr, sementara ayahnya Zam'ah ibn Qais, kakeknya sama-sama Abdu Syams ibn Abdi Wuddin, sama-sama dari kabilah Bani Amir ibn Lu'ay.
Nah, jadi demikian. Nah, Ibunda Saudah bintu Zam'ah dikabarkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ibunda Aisyah menceritakan tentang kepribadian Ibunda Saudah radhiyallahu taala anha dengan mengatakan, ma ra'aitu imra'atan ahabba ilayya an akuna fi mislakhiha min Saudata binti Zam'ah min imra'atin fiha hiddah. Aku tidak melihat seorang wanita pun yang aku lebih menyukai aku berada pada mislahnya, yaitu pakaian jubahnya, melebihi Saudah binti Zam'ah, karena beliau itu minim ra'atin fiha hiddah, karena beliau adalah seorang wanita yang di dalamnya itu ada keteguhan. Jadi ingin seperti beliau yang punya keteguhan, kekuatan, prinsipnya itu gitu. Ini pujian dari Ibunda Aisyah kepada Ibunda Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu taala anha. Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, falamma kabirat, ketika beliau itu sudah berusia, artinya umurnya sudah mencapai yang dalam bahasa medis itu disebut dengan menopause, ja'alat yaumaha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah. Ibunda Saudah itu memberikan hari gilirannya bersama dengan Nabi kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Saudah mengatakan, ya Rasulullah, qad ja'altu yaumi minka li Aisyah. Aku telah menjadikan hariku, hari giliranku bersama dengan engkau itu untuk Aisyah. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsimu li Aisyata yaumaini. Rasulullah memberikan giliran bagi Aisyah itu sebanyak 2 hari. Yaumaha, yang pertama adalah hari gilirannya Ibunda Aisyah sendiri, wa yauma Saudah, dan yang keduanya adalah hari giliran Nabi bersama dengan Ibunda Saudah radhiyallahu taala anha. Nah, dari dari riwayat ini kemudian melalui jalurnya Syarik Ibn Abdullah An-Nakhai, Ibunda Aisyah mengatakan, wa kanat awwala imra'atin tazawwajaha ba'di. Beliau adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Nabi SAW setelah diriku. Nah, oleh sebab itu di dalam riwayat ini gitu kan dikatakan yaumaha, hari aslinya Aisyah, wa yauma Saudah, dan harinya Ibunda Saudah, sehingga berurutan. Harinya Ibunda Aisyah, setelah itu gilirannya Ibunda Saudah, itu yang diberikan kepada Aisyah, sehingga 2 hari berturut-turut Nabi bersama dengan Aisyah. Nah, riwayat ini lebih menunjukkan kekuatan pendapat yang pertama tadi yang kami sampaikan, bahwasanya memang Nabi itu menikahi Aisyah dulu, baru kemudian menikahi Ibunda Saudah secara berurutan. Karena di dalam riwayat ini disebutkan urutan hari di mana Nabi memberikan giliran diberikan ke Aisyah dulu, baru kemudian gilirannya Ibunda Saudah, yang mana giliran Ibunda Saudah itu diberikan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kemudian Ibunda Saudah radhiyallahu taala anha, beliau ini bersama dengan Ibunda Aisyah pada satu hizb atau satu kelompok. Mungkin di kesempatan sebelumnya ketika kita mengkaji fikih nikah di sini sudah pernah saya sampaikan bahwasanya istri-istri Nabi SAW itu ada 2 hizb atau dua kelompok. Kelompok yang di dalamnya itu ada Aisyah, dan kelompok yang di dalamnya itu ada istri-istri Nabi yang lain. Nah, ini disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dalam salah satu riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, anna nisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunna hizbaini. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka itu terbagi menjadi dua kelompok.
Fahizbun fihi Aisyatu wa Hafsah. Hizbun satu kelompok, di dalamnya itu ada Aisyah dengan Hafsah. Wa Safiyah, kemudian Safiyah bintu Huyai. Wa Saudatu, dan kemudian ibunda Saudah. Nah di sini 4 orang istri Nabi yang disebutkan oleh ibunda Aisyah ini satu kelompok. Artinya mereka ini lebih rukun terhadap satu sama lain yang di dalam kelompoknya, namun nanti bersaing dengan kelompok yang di luarnya gitu. Adapun kelompok yang di luarnya wal hizbul akhar, kelompok yang lain, di dalamnya ada Ummu Salamah, yang pertama Ummu Salamah, wasairu nisa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Di sana ada ibunda Zainab bintu Jahsh, kemudian ibunda Juwairiyah, kemudian ada ibunda Maimunah radhiyallahu taala anha, istri Nabi yang lain selain dari hizb atau kelompoknya ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah dari sini jemaah sekalian, jika kita analisa kedekatan emosional antara ibunda Aisyah dengan kelompok-kelompoknya ini, bisa kita lihat yang pertama dengan ibunda Saudah tadi. Ibunda Aisyah mengatakan tidak ada wanita yang aku lebih menyenangi untuk bersama dengannya, fi mislahiha. Jadi dalam satu mislah, artinya dalam naungan, dalam ayoman wanita itu melebihi Saudah. Secara usia kan ibunda Saudah lebih senior daripada ibunda Aisyah, dan ibunda Aisyah masih sangat belia sekali usianya, sehingga ketika bersama dengan ibunda Saudah itu beliau merasa nyaman. Ini yang menjadi sebab beliau masuk dalam kelompoknya ibunda Aisyah, terutama lagi yang pertama kali dinikahi oleh Nabi SAW ketika Nabi hijrah. Yang membersamai Nabi baru dua wanita ini gitu loh. Kemudian adapun dengan ibunda Hafsah radhiyallahu taala anha, yang nampak bagi saya kedekatannya secara emosional ini juga terlihat dari kedekatan ayahanda keduanya. Abu Bakar dengan Umar memiliki kedekatan dan selalu membersamai Nabi SAW, maka tidak heran pula ketika kita melihat kedua putrinya ini pada saat mendampingi Nabi, ya keduanya juga memiliki kedekatan secara emosional. Adapun ibunda Safiyah bintu Huyai radhiyallahu taala anha, beliau ini dari Bani Nadir, dan Bani Nadir itu salah satu dari qabilah Bani Israel yang berada di Madinah, yang terusir dari Madinah di tahun keempat Hijriah, yang sebagian petingginya kemudian mencari suaka ke Khaybar. Oleh saudara-saudaranya Yahudi Khaybar diberi suaka dan tempat tinggal di Khaybar, akan tetapi mereka kemudian menyusun rencana pengkhianatan untuk menyerbu Madinah, sehingga terjadilah pengepungan Khandaq atau pertempuran Khandaq ini atas inisiasi dari petinggi Bani Nadir, yang tidak lain adalah ayahanda dari ibunda Safiyah, yaitu Huyai ibn Akhtab. Dan Huyai ibn Akhtab kemudian dieksekusi sebagai tuntutan tanggung jawab atas perbuatan makar yang ia lakukan, sehingga terjadi penyerangan dan terjadi pengepungan Madinah dalam kurun waktu yang tidak sebentar, dan Madinah diliputi ketakutan pada saat itu dengan kedatangan 10.000 pasukan yang menggempur, yang akan menggempur Madinah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala masih menjaga kaum muslimin dengan keberadaan parit yang menghalangi mereka untuk bisa masuk. Nah, maka setelah dieksekusi pada peristiwa pengepungan Bani Quraisyah, kemudian di tahun ke-7 Hijriah terjadi penyerbuan Khaybar. Pada saat terjadi penyerbuan Khaybar itulah ibunda Safiyah ini ditawan.
Nah, ketika ditawan, sahabat Nabi yang bernama Dihyah Al-Kalbi meminta untuk mengambil satu budak gitu kan. Kata Nabi, silahkan pilih. Nah, ternyata yang dipilih adalah Ibunda Safiyah. Nah, sehingga kemudian Nabi dikabarkan, wahai Rasulullah, itu yang dipilih sama Dihyah itu putrinya pemimpin suku, putrinya Huyai ibn Akhtab. Tidak layak putri pemimpin suku yang dikalahkan dalam perang itu menjadi budak bagi pasukannya Nabi. Akan tetapi dia harusnya menjadi budak bagi pemimpin yang menang, dan pemimpin yang menang adalah Nabi SAW. Maka setelah dilihat oleh Nabi, Nabi mengatakan kepada Dihyah, cari yang lain, yang ini lepaskan. Sehingga kemudian Nabi yang mengambil Ibunda Safiyah sebagai budaknya. Di perjalanan pulang dari Khaybar, Nabi kemudian menawarkan untuk dimerdekakan, dan kemerdekaannya itu adalah mahar untuk menikahi dirinya. Bersedia atau tidak? Ibunda Safiyah bersedia. Nah, maka dalam hal ini ketika kita melihat Ibunda Safiyah ini keluarganya udah nggak ada gitu kan. Bani Nadir sudah terusir, ayahnya itu sudah dieksekusi, sehingga ketika bersama dengan Nabi SAW, keluarganya yaitu istri-istri Nabi yang lainnya. Dan dalam hal ini yang umurnya itu masih kurang lebih relatif muda gitu, karena Ibunda Safiyah dinikahi oleh Kinanah, suami sebelumnya itu yang orang Yahudi ini masih dalam usia yang belia juga. Demikian juga Ibunda Hafsah ini. Akan tetapi dari ketiganya ini yang paling muda adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga ada kedekatan umur secara usia antara ketiganya ini. Dan kemudian juga Ibunda Safiyah ini karena tidak ada keluarga yang membersamainya lagi di Madinah, maka oleh sebab itu digolongkan atau dimasukkan ke dalam kelompoknya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, hizb yang pertama. Adapun hizb yang lain ini relatif istri-istri Nabi itu sudah lebih berusia, lebih dewasa daripada hizb atau kelompok yang pertama ini. Nah, kelompok yang pertama ini yang paling senior Ibunda Saudah, kemudian tiga ini Ibunda Aisyah, Ibunda Hafsah dan Ibunda Safiyah relatif berusia masih muda. Allahu taala a'lam. Ini yang mungkin dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Selanjutnya nanti di kajian Sirah Nabawiyah yang selanjutnya, setelah pernikahan Nabi dengan Ibunda Aisyah dan Ibunda Saudah ini, rentang waktu antara Amul Huzn dan kemudian hijrahnya Nabi SAW, ada beberapa peristiwa yang hendak kami sampaikan nantinya. Nah, di antara peristiwa yang penting untuk kita kaji adalah dakwah Nabi SAW ke Taif, yang nanti akan menjadi latar belakang hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Insyaallah nanti 2 pekan yang akan datang kita akan membahas dakwah Nabi SAW ke Taif sebelum nanti terjadi Bai'atul Aqabah pertama dan kemudian kedua. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.